yaitu ada 50 seri pembinaan dasar, judulnya Pernikahan oleh Watchmeni, terbitan Jasperin. Di Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." 1 Timotius 4 ayat 13. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Mereka melarang orang kawin. 2 Korintus 6 ayat 14a, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya." Pernikahan itu kudus. Pernikahan adalah inisiatif dan ketetapan Allah. Karena itu, perasaan seks di dalam kita adalah berasal dari pemberian Allah. Konsepsi yang menganggap seks itu dosa adalah konsepsi yang namanya paganisme. Ini adalah pandangan negatif soal kawin, soal perasaan seks. Ibrani 13 ayat 4 mengatakan adalah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Pernikahan tidak saja harus dihormati, bahkan kudus adanya. Allah memandang seks sebagai sesuatu yang alami dan kudus. Dr. Meyer pernah berkata, yang dikutip Watchmeni, di seluruh dunia ini pikiran yang paling najis adalah pikiran yang menyanggap bahwa seks itu najis. 1 Timotius 4 ayat 3, Paulus mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul ajaran-ajaran setan, dan salah satu di antaranya ialah melarang orang kawin. Dalam buku karangan Pember, pernah diketandaskan bahwa hari-hari yang akan datang ada orang melarang pernikahan demi menuntut kekudusan. Namun Paulus mengatakan dalam surat Timotius bahwa itu adalah ajaran setan. Karena itu kita harus tahu bahwa Allah tidak melarang adanya pernikahan. Memiliki perasaan seks adalah wajar, bukan dosa. Berdosa atau tidak tergantung pada bagaimana kita menanggulangi perasaan itu. Hal ini perlu dibereskan dengan tuntas. Kalau tidak, maka hati nurani kita akan tertuduh. Kemajuan kita akan terhambat. Kemajuan rohani ya. Timbulnya dosa-dosa itu bukan karena ada faktanya, melainkan karena kekurangan pengertian. Dalam pernikahan ada sifat asasinya, yaitu 1, untuk saling menolong, 2, untuk mencegah dosa, 3, pasangan kita adalah teman pewaris kasih karunia. Menurut Alkitab, bahwa pernikahan umat Allah hanya terbatas di antara umat Allah. Ya. Jadi hanya antara umat Allah bisa ada dalam perkawinan. Bagaimana bila mau kawin dengan bukan umat Allah? Bisa saja orang memiliki calon pasangan yang tidak seiman. Nah, kalau kita sudah mengetahui kebenaran ini dan kita memberitahukan kebenaran kepada pasangan kita, kemudian pasangan kita pergi, tidak jadi, itu ya biarin dia pergi. Kemudian apabila dia tetap mau kawin, kita perlu punya persyaratannya jika kita tetap mau kawin dengan dia. Kalau di dalam satu suami istri yang belum Kristen, kemudian salah seorang menjadi Kristen, bagaimana dengan yang lain yang belum Kristen? Kita tidak membuat dia pergi, meninggalkan kita atau perceraian. Dalam 1 Korintus 7 firman Tuhan cukup jelas, yaitu kalau dia pergi, biarkan ia pergi. Tapi itu bukan inisiatif dari diri kita, tetapi inisiatif dia. Tetapi kalau dia bersikap netral, mungkin Tuhan bisa menyelamatkan dia seperti menyelamatkan kita. Nah, bila mau kawin dengan bukan umat Allah,
bila sudah pertunangan, paling baik pihak yang tidak percaya yang berinisiatif membatalkan pertunangan. Kita sebagai orang percaya tidak dapat sembarangan membatalkan perjanjian, karena pertunangan adalah satu janji. Yang ketiga, harus terlebih dulu membicarakan syaratnya apabila berjalan. Pertama, pasangan kita harus membiarkan kita untuk melayani Tuhan. Kedua, bila mendapatkan anak, harus ada perjanjian anak itu harus dididik menurut ajaran Tuhan, yaitu iman kita. Kalau pasangan kita mau percaya atau tidak itu urusan yang bersangkutan, tetapi anak-anak kita harus dipelihara menurut ajaran Tuhan. Nah, kalau ini bisa dipenuhi, maka kesulitan kita sedikit diperkecil. Terkait pernikahan ada beberapa isu ya, misalnya soal bujang atau membujang. Bagaimana kalau tidak kawin? Nah, kalau tidak kawin, ada 3 syarat bagi orang yang ingin membujang. Yang pertama, perasaan seks yang ada di dalam dirinya itu tidak menekan ya. Jadi dia bisa bertahan tanpa seks. Kemudian yang kedua, memiliki keyakinan teguh dalam hatinya untuk berbuat demikian. Jadi ada satu tekad, ada satu keyakinan ya, akan bisa berjalan, bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, tidak ada kesulitan dalam lingkungan sekitar, misalnya keluarga kita ya, yang keberatan dan sebagainya. Kemudian ini seorang Kristen yang telah berkeluarga ya, itu kita tidak bisa memaksa pasangan kita apabila seorang itu yang bukan Kristen menjadi Kristen. Jadi artinya sudah berkeluarga dulu sebelum Kristen. Itu kita harus longgar terhadap pasangan kita, tapi kita sendiri harus menjelaskan kita bahwa kita ingin melakukan apa yang harus dilakukan di dalam Kristen, misalnya soal melayani Tuhan. Apabila dia keberatan dan dia meninggalkan, maka kita tidak bisa juga memaksa dia untuk tinggal. Kita perlu membiarkan. Bagaimana dengan bergundik? Jadi sebelumnya memiliki gundik itu istri yang lain ya, selain satu istri tak memiliki istri yang lain. Kemudian dia menjadi Kristen. Menurut ajaran Alkitab tidak menuntut perceraian ya, menceraikan gundi-gundi itu. Kemudian kita juga tidak bisa mengurangi kewajiban kita di dalam pernikahan, misalnya tidak adil. Kemudian yang jelas suami yang Kristen tadi itu tidak layak untuk menjadi seorang penatua di dalam gereja. Namun demikian, apabila gundi-gundi itu kemudian meninggalkan kita, itu ya urusan dia, kita tidak ada masalah, bahkan itu lebih baik. Kemudian mengenai bagaimana dengan status janda. Kalau istri seorang saudara telah mati, ia menikah lagi, itu tidak salah. Atau seorang saudari, suaminya telah mati, ia menikah lagi, itu pun tidak salah. Paulus berkata, kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku, yaitu tidak menikah ya, 1 Korintus 7:8. Paulus berkata kepada Timotius, karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda menikah lagi. Nah ini biasanya janda muda itu banyak godaan daripada berdosa moral, lebih baik menikah lagi. Kemudian masalah dosa dalam perkawinan. Melalui Alkitab Allah mengakui bahwa seks itu benar, perasaan seksual itu juga benar dan bahkan kudus. Perbuatan seksual pun benar, tetapi di dalam pernikahan. Yang di luar pernikahan itulah dosa. Matius 5, kamu telah mendengar yang difirmankan jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Memandang ini maksudnya adalah ada satu kemauan atau tekad. Kemudian menginginkannya itu bernafsu birahi terhadapnya. Jadi ada satu nafsu birahi. Kalau memandang tanpa nafsu ya bukan berzina.
Orang yang memiliki jodoh bisa melakukan perzinahan itu berdosa. Orang yang belum memiliki jodoh melakukan itu namanya perbuatan cabul, bukan berzina. Orang Kristen tidak seharusnya berzina maupun melakukan perbuatan cabul. Kemudian mengenai perceraian, dalam Alkitab hanya ada satu syarat perceraian, yaitu adanya satu perzinahan, yaitu melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Di Injil Matius 19 dan Lukas 19, yang pertama, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jika Anda melakukan perbuatan seksual di luar suami atau istri Anda sendiri, itulah perzinahan, dan itu berarti merusak kesatuan. Kemudian yang kedua, boleh bercerai jika kesatuan telah hilang. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerusakan kesatuan itu adalah dosa. Itulah sebabnya hanya perzinahanlah yang boleh menjadi alasan perceraian. Perceraian yang tanpa perzinahan akan mengakibatkan perzinahan juga pada kedua belah pihak. Jadi hanya jika kesatuan itu sudah lenyap, baru boleh bercerai. Pernikahan adalah kesatuan, dua orang yang bukan lagi dua orang, melainkan menjadi satu daging. Perzinahan berarti merusak kesatuan. Perceraian berarti mengumumkan rusaknya kesatuan. Puji Tuhan, kiranya persekutuan ini dari Watchman ini dapat membangun kerohanian kita, terutama dalam memandang pernikahan. Amin.